Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 8 bab 1 pertemuan 5 kita akan bahas tentang kelainan sistem gerak manusia dan gerak pada hewan atau penyakit sistem gerak manusia dan gerak hewan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang kelainan pada sistem gerak manusia. Dibagi ya, penyakit-penyakitnya apa saja sih? Yang pertama, untuk yang tulang itu ada riketsia, osteoporosis, kifosis, lordosis, skoliosis, fraktur dan fisur. Nanti kita bahas satu-satu. Untuk yang otot itu ada artropi dan kelelahan otot, sedangkan kalau kelainan sandi ada artritis, terkirir atau dislokasi. Nah, yang pertama itu riketsia atau rakitis. Itu penyakit apa sih? Penyakit gejalanya itu membengkoknya tulang kaki membentuk huruf X atau O. Jadi kalau jalan itu kakinya membentuk huruf O ya, atau tidak bisa rapat seperti itu. Sedangkan kalau yang huruf X itu rapat bagian atasnya saja, yang bagian bawahnya tidak. Nah, penyebabnya biasanya kurang vitamin D, yang vitamin D itu berfungsi untuk menyerap kalsium dan fosfor sehingga pengerasan tulangnya terganggu. Nah, cara mencegahannya menambah kalsium, fosfor dan vitamin D dalam menu makanan dan juga berjemur di panas matahari pagi khususnya untuk memperoleh vitamin D secara alami. Nah, kenapa sih kita harus berjemur di pagi hari? Nah, karena matahari mengandung sinar ultraviolet yang membantu mengaktifkan provitamin D. Nah, vitamin D ini menyebabkan kalsium dan fosfor itu membuat tulangnya tuh keras gitu. Jadi kalau nggak ada sinar matahari itu nggak bisa optimal pengerasan tulangnya. Nah, untuk selanjutnya ada penyakit osteoporosis. Gejalanya tulang keropos, rapuh, mudah patah. Di situ ada gambar yang normal sama yang keropos. Yang keropos itu bolong-bolongnya besar. Penyebabnya kekurangan kalsium. Biasanya dialami oleh orang tua karena penyebab hormon ya yang kurang aktif lagi. Nah, fakta lainnya ternyata lebih banyak wanita nih daripada laki-laki. Kenapa? Karena wanita itu berhenti haid atau menopause, sehingga hormon estrogen yang membantu vitamin D dan kalsium menjaga kesehatan tulang itu menurun drastis. Akibatnya tulangnya kesehatannya terganggu. Adapun penanganannya bisa dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalsium, vitamin D ataupun zat besi. Nah, selanjutnya ada penyakit fraktur atau patah tulang ya. Nah, patah tulang ini gejalanya seperti apa? Tulangnya patah dan sakit pada bagian yang tadi patah ya. Nah, biasanya itu disebabkan oleh benturan yang sangat keras, bisa karena kecelakaan ataupun jatuh. Nah, itu gambarnya ya, tulangnya patah. Nah, jenisnya ada dua, ada yang terbuka, patahnya sampai menembus kulit, tuh serem banget kan. Sedangkan kalau yang tertutup itu patah tapi tidak menembus kulit. Selain itu ada yang disebut dengan fisura atau retak tulang, gambarnya seperti ini. Nah, itu hanya retak saja ya, tidak sampai patah. Itu ada gambar fraktura dan fisura, itu benar-benar yang sudah parah sekali. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan kifosis, lordosis dan skoliosis. Nah, itu adalah kelainan tulang belakang yang disebabkan karena kebiasaan duduk yang tidak benar atau sering membawa beban berat. Nah, tadi ya dibedakan jadi 3. Ada kifosis, yakni posisi punggung dan panggul menjorok ke belakang atau bungkuk. Biasanya kalau kamu sering baca sambil tiduran atau sambil duduknya tidak benar, itu bisa menyebabkan bungkuk. Kalau lordosis itu jika bagian leher dan panggul menjorok ke depan. Kalau ini dadanya membusung ya, itu lordosis. Sama, itu duduknya tidak benar. Nah, selanjutnya itu ada jika punggung membelok ke samping, ke kanan dan ke kiri membentuk huruf S, disebut skoliosis. Nah, gambarnya seperti itu ya. Nah, sama cara mencegahnya itu membiasakan cara duduk yang benar dan bebannya tidak boleh terlalu membawa beban berat. Selanjutnya ada artritis. Nah, artritis itu adalah suatu radang pada sendi. Gejalanya tulang rawan pada sendi rusak sehingga sendinya sakit dan bengkok atau susah digerakkan. Nah, adapun gambarnya jadi rusak pada bagian ujung sendinya. Nah, gambarnya seperti itu. Jadi jari-jarinya tidak normal atau melengkung-melengkung karena bagian sendinya itu terdapat zat kapur dan asam urat di bagian sendi sehingga keras dan rusak. Nah, penanganannya konsumsi makanan yang bergizi. Selanjutnya itu masih kelainan sendi, terkilir dan dislokasi atau kesleo ya. Terkilir atau kesleo adalah gangguan yang disebabkan karena gerakan sendi yang dipaksakan secara tiba-tiba
Contoh, kamu main futsal itu sering kesleo ya, sedangkan dislokasi adalah pergeseran sendi dari kedudukan awal. Di situ ada gambar di mana keadaan normal sendinya nancep, sedangkan kalau dislokasi itu pindah tempat. Gitu. Jadi biasanya sangat sakit sekali untuk dislokasi. Nah, selanjutnya ada kelainan otot, ada atrofi dan kelelahan otot. Atrofi adalah suatu kondisi di mana ototnya mengecil sehingga tidak kuat untuk melakukan gerakan. Nah, gambarnya seperti yang ada di situ. Nah, ototnya atau dagingnya tuh sangat kecil ya, sehingga tinggal terlihat tulang saja gitu, sehingga tidak mampu melakukan gerakan. Sedangkan kalau kelelahan otot adalah karena otot dipakai terus menerus ya, sehingga puncaknya bisa kram dan kejang gitu. Nah, adapun upaya mencegah atau upaya menjaga kesehatan sistem gerak manusia, yang pertama ada mengatur pola makan, harus banyak konsumsi kalsium, fosfor ataupun vitamin D, berjemur di sinar matahari pagi, berolahraga, dan sikap tubuh yang benar atau duduknya harus benar. Nah, selanjutnya ada gerak pada hewan, dibagi jadi 3. Yang pertama ada gerak hewan di air, ada gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Kita akan bahas yang di air dulu. Karena air lebih rapat dari udara, maka hewan yang di air harus punya massa jenis yang lebih kecil sehingga bisa melayang. Nah, yang disebut melayang itu di tengah-tengah ya, nggak tenggelam, nggak mengapung. Bentuk tubuh torpedo memudahkan pergerakan di air, sedangkan ototnya akan mendorong sirip dan ekor sehingga bisa bergerak terdorong ke depan. Contohnya ikan. Nah, gerak hewan di udara, contohnya burung, yakni penjelasannya, hewan yang bergerak di udara harus punya gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi. Sayap dapat memperbesar gaya angkat. Nah, di saat burung mengepakkan sayapnya pak, maka akan bergaya aksi pada udara yang di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah dan mendorong sayap dan burung bisa terangkat seperti itu. Jadi gaya hukum 3 Newton, yakni aksi sama dengan min reaksi gitu. Contoh aplikasi dalam hewannya. Nah, selanjutnya ada gerak hewan di darat. Nah, hewan di darat biasanya punya otot yang kuat untuk melawan gaya inersia atau gaya yang kecenderungan mempertahankan keadaan dan menyimpan energi pegas atau elastis. Hewan yang bermassa besar memiliki inersia yang besar juga, namun karena rangka ototnya kuat sehingga bisa menyebabkan hewan itu bisa bergerak dengan lincah. Contoh ada gajah, kerbau, atau sapi. Nah, hewan-hewan lain seperti kijang, kuda, harimau itu punya rangka dan otot yang elastis. Itu cirinya kakinya ramping dan menyimpan elastisitas sehingga lebih mudah untuk melompat atau bergerak di udara. Oke, sekian dan terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa dirangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.